Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyampaikan kepada kita bahwa manusia dalam membalas dendam itu ada tiga macam. Jadi kadangkala ketika ini berkaitan dengan khianat di antara sesama manusia ya tentunya, karena kalau uh, berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kita lakukan dengan meninggalkan perkara yang dilanggar itu dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkaitan dengan masalah khianat kepada sesama manusia tentunya uh, terkaitan dengan balas dendam berkaitan khianat, konteks khianat itu, maka kata Syekhul Islam itu ada tiga macam yang dilakukan oleh manusia. Yang pertama adalah zalim. Ya. Ketika ada si A berkhianat kepada si B, maka si B membalasnya melebihi khianat yang dilakukan oleh si A. Maka dalam hal ini si B sudah melakukan kezaliman. Ya, nanti kita akan jabarkan. Yang kedua adalah muqtasid, ya, yaitu membalas sewajarnya. Ya, misalnya kita dipukul misalnya di tangan kanan dengan kekuatan tertentu, kemudian kita balas orang itu memukulnya di tangan kanannya juga dengan kekuatan yang serupa. Maka ini membalas dengan yang sewajarnya atau muqtasid. Ya. Atau yang ketiga misalnya muhsinun, yaitu orang yang memaafkan dan tidak membalas sama sekali, dan ini yang terbaik tentunya. Ketika kita dizalimi, kita dikhianati, maka kita memaafkan dia dan tidak membalas atas khianat yang dilakukan orang tersebut kepada kita. Yang pertama adalah zalim, tentunya dengan cara zalim. Ya. Tadi sudah Ana berikan gambaran konkretnya, misalnya si A itu dikhianati oleh si B, dan si B itu membalas khianat si A melebihi khianat si A. Ya. Jadi misalnya si A menzalimi si B dan ia balas kezaliman itu melebihi kezaliman dilakukan oleh si A. Nah, kezaliman semacam ini ya tentu adalah perkara yang diharamkan di dalam syariat kita. Dan sudah sering Ana singgung dan bahas berkaitan dengan masalah kezaliman kepada sesama manusia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, inni haramtu zulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu." Wahai hambaku, kata Allah dalam hadis qudsi, sesungguhnya aku tidak berbuat zalim, ya. Dan aku pun mengharamkan kalian berbuat zalim, dan janganlah kalian saling menzalimi satu sama lain. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya mengharamkan zalim atas dirinya dan mengharamkan kezaliman tersebar di antara umatnya. Kemudian bahwasanya kezaliman ini adalah kegelapan pada hari kiamat, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaquz zulma fa inna zulma zulumatu yaumal qiyamah." Hati-hatilah terhadap kezaliman, karena kezaliman itulah kegelapan pada hari kiamat. Ini diriwayatkan oleh Muslim tentunya. Nah, ketika kita dikhianati, kemudian kita balas pengkhianatan itu melebihi dari yang seharusnya, ya. Misalnya orang itu mengkhianati kita, menzalimi kita, misalnya kita buat dengan angka-angka lah biar konkret, misalnya 100. Ternyata kita balas ya kezaliman atau khianatan itu 150 atau 200, dua kali lipatnya. Maka kita sudah melakukan kezaliman dalam masalah ini, ya. Dan justru orang yang pertama menzalimi kita nanti akan menuntut kita nanti, ya. Karena kita sudah melakukan kezaliman melampaui batas dari yang orang melakukan kezaliman terhadap diri kita. Itu yang pertama, bahwa membalas kezaliman dengan kezaliman melebihi lagi dari kezaliman. Kemudian muqtasid, ya, muqtasid adalah orang yang membalas sewajarnya, begitu, ya. Bisa jadi dia dizalimi misalnya dengan 100, ya. Kemudian dia balas dengan di bawah 100 atau maksimum 100, begitu. Dia tidak melebihi 101, 150, bahkan 200, tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum." Oleh sebab itu, kata Allah, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu. Ini Al-Baqarah ayat 154. Dan
masih banyak ayat lainnya yang berkaitan dengan masalah ini. Maka ketika kita dizolimi, ketika kita dikhianati tentunya dalam masalah ini, ya, maka kita tidaklah membalasnya kecuali dengan sewajarnya. Tadi sudah Ana berikan konkretnya, misalnya kita dizolimi 100, ya, kita kasihkan angka-angka 100 misalnya, terus kita ingin membalas, dan tidaklah kita membalas kecuali di bawah 100 atau maksimum 100, tidak melebihi itu. Maka ini adalah muqtasid, ya, membalas dengan sewajarnya tanpa membalas lebih. Dan pernah Anda sampaikan juga, misalnya di jalan raya ini sering sekali, misalnya habis hujan kan banyak air tergenang di jalan-jalan, bagian jalan yang sedikit curam ke dalam. Nah, mungkin saat kita berkendara pakai motor misalnya, kita udah pakai baju rapi-rapi, udah bagus, ternyata ada orang yang berlawanan arah atau ada orang yang mendahului kita, ternyata memuncratkan air sampai ke kena baju kita. Maka kita bisa, kalau kita balas muncratan itu, misalnya ya kita ngebut juga, kita salip dia, kita cari posisi-posisi di mana air tergenang, kemudian kita lewat di situ, kemudian air itu muncrat ke pengendara yang memuncratkan pertama kepada kita tentunya. Maka ini bisa jatuhnya muqtasid atau jatuhnya zalim. Namun umumnya ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterka, karena kita tidak tahu, ya, jumlah air yang terciprat ke kita dan jumlah air yang terciprat kepada orang yang menciprati kita, kita tidak tahu jumlah pastinya. Maka dalam masalah ini, ya, kita bersikap sewajarnya saja begitu. Artinya kita, ya, biarkan saja begitu, ya. Karena anak pribadi, ya, seperti itu. Ya, ketika di jalan raya diciprat air, ya udah biarin begitu. Toh ketika kita dizolimi, kita tidak akan dirugikan sebenarnya. Justru itu adalah tabungan bagi kita nanti untuk tabungan kita nanti, tabungan pahala kita tentunya. Kemudian muhsin, ya, ketika dizalimi, ketika dikhianati, ternyata korban malah memaafkan dan tidak membalas dendam sama sekali. Dan ini seharusnya dilakukan oleh seorang muslim yang lebih utama, ya. Tentunya ini sifat-sifat yang terpuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Dan hendaknya mereka memaafkan dan melapang dada. Dan apakah kamu tidak ingat bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini An-Nur ayat 22. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syura ayat 40 tadi sebelumnya, itu An-Nur ayat 22. Maka hendaknya ini yang dilazimkan oleh setiap muslim. Ya, tadi sudah Anda contohkan, misalnya di jalan raya kita cipratin air dari kendaraan, ya udah maafkan gitu. Dimaafkan, tidak usah balas begitu. Ya.